Selamat datang Bapak Ahmad Abdul Basir, Kang Basir. Alhamdulillah sudah hadir. Kabar gimana, baik? Jadi kabur dari kami sama aja sekali. Sehat selalu Kang Basir. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih hari-hari kita selama pandemi ini? Ini waktu yang apa ya, tantangan betul bagi lembaga penyiaran ya. Karena beberapa kawan yang sempat ketemu sama curhatannya sama nih lagi susah kondisi. Tapi ini satu yang menarik, hari saya datang dan menyapa pendengar Trijaya. Kalau sebelumnya kita sama-sama pemain, betul. Saya harus menyampaikan hari ini saya bertindak sebagai wasit ini kan. Betul. Ada kantok ya memang ya. Mau gimana nih sebenarnya posisinya? Tapi itulah. Sekarang memang Kang Basir ini ada di Komisioner KPID Jabar, salah satu komisionernya, sekaligus juga wakil ketua KPID. Iya, betul. Ini luar biasa. Jadi kalau beliau kan memang seorang praktisi, kemudian juga memang cukup lama di dunia broadcast. Jadi sebagai wasit mungkin juga akan sangat tahu banget nih apa yang harus diwasiti gitu ya. Mungkin kelebihannya adalah karena wasit yang pernah jadi pemain, maka tahu kira-kira trik-trik yang ini mau nyeledik atau mau apa. Jadi hati-hati ya untuk para pelaku industri broadcast ya. Komisioner KPID sekarang nih banyaknya pelaku sebelumnya ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kepenyiaran di era digital nih. Kalau berbicara tentang hal ini, sebetulnya kondisi dunia penyiaran di masa pandemi ini memang seperti tadi disampaikan sudah mulai agak gimana, bangkit atau gimana? Saat ini laporan beberapa riset ketika pandemi, khususnya untuk radio ini kan tingkat kependengarannya naik ya kan ya. Orang lebih banyak di rumah, kemudian salah satu aktivitas yang digemari adalah mendengarkan radio. Tapi kita kan nggak bisa menafikan juga bahwa kondisi secara umum, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi, ini berbagai riset menyatakan bahwa kondisi tren media digital itu naik luar biasa. Maka salah satu upaya untuk bisa terus membuat bahwa media penyiaran terestrial ini eksis, salah satu yang hari ini juga dilakukan Trijaya adalah lakukan konvergensi gitu ya, antara lembaga penyiaran konvensional dengan lembaga penyiaran lembaga media baru gitu. Ketika kita beralih ke mungkin berkonvergensi dengan visual, bukan artinya kita jadi TV gitu ya. Kita tetap adalah orang radio yang kemudian memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di media sosial. Sebenarnya yang kita layani utama adalah tetap pendengar ya. Dan itu biasanya kalau untuk teman-teman yang ada di radio jadi catatan pentingnya itu jangan sampai kita kerja jadi seperti televisi utuh. Kalau dia tidak menggunakan frekuensi terestrial masalah. Jadi undang-undang hanya mengamanatkan komisi penyiaran itu mengawasi dua lembaga penyiaran yaitu televisi dan radio di ranah terestrial, di ranah pakai frekuensi ini gelombang elektromagnetik ya. Selama menggunakan yang berbasis digital seperti internet, OTT, over the top itu sah-sah saja dan kami pun tidak punya kewenangan untuk mengawasi itu. Jadi kalau hari ini Trijaya misalnya menggunakan YouTube, menggunakan Facebook, akhirnya bersiaran seperti televisi, di wilayah yang itu kami tidak punya kewenangan. Tapi kalau di wilayah yang sekarang ini siaran di terestrialnya kami punya kewenangan untuk mengawasi itu. Jadi memang khusus untuk yang terestrial saja ya. Jadi ketika kita pun siaran misalnya kita karena konvergensi bukan hanya memutarkan istilahnya lagu secara audio, tapi kita putarkan video klip misalnya untuk kita tayangkan juga di channel YouTube ataupun Instagram, itu nggak masalah. Tapi kan pasti Trijaya punya tanggung jawab lebih kan, ketika punya medsos, ya bukan berarti ketika di terestrialnya di frekuensinya taat aturan, kemudian di medsosnya jadi wah serba bebas, enggak juga kan, pasti punya beban moral juga ya, tanggung jawab moral bahwa meskipun ini di media sosial yang tidak di wilayah kewenangan KPU untuk mengawasi, tapi saya tetap ingin jaga kualitas kan, saya tetap ingin taat pada aturan-aturan, tidak hoax, tidak memecah belah dan banyak hal yang lain. Jadi balik lagi ke radionya itu sendiri ya. Informasi ke seluruh pendengar Trijaya, warga Bandung dan sekitarnya bahwa betul 2 November 2022 pemerintah itu sudah memutuskan akan melaksanakan namanya ASO ya, analog switch off. Tapi spesifik untuk televisi sebenarnya, untuk televisi.
Jadi untuk radio kemungkinan tidak pada tanggal itu. Nah, untuk televisi ini, jadi yang sekarang menonton televisi menggunakan televisi yang belum digital ready, maka akan tidak akan bisa nonton tuh. Nggak akan ada tayangan. Nggak akan ada tayangan, karena ya kalau analoginya mungkin mirip dengan ketika AM pindah ke FM gitu ya. Kalau radionya nggak ada FM-nya, maka dia nggak bisa dengar. Nah, maka dari sekarang televisi-televisi semuanya di seluruh Indonesia itu sedang bersiap untuk beralih teknologi itu. Nah, nanti kalau sebagai masyarakat, salah satu yang mungkin bisa diantisipasi adalah yang mau beli TV sekalian beli yang ada perangkat digitalnya atau siap digunakan untuk sinyal siaran digital. Yang kedua, kalau yang sudah kadung beli TV dan punya TV yang ada di rumah, nanti bisa membeli semacam decoder ya, namanya set-top box. Itu untuk semacam penjembatan dari TV yang lama menjadi bisa menangkap siaran digital. Itu saja sih Kang Tunggal. Revisi undang-undang penyiaran, undang-undang itu sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup lama. Ini menjadi agenda revisi prioritas gitu ya, di prolegnas prioritas, sehingga ada kemungkinan poin-poin yang akan diusulkan untuk diubah di sana. Salah satu informasi yang kami dengar diantara adalah soal media sosial. Meskipun kami belum tahu pasti itu apakah akan disetujui oleh paripurnanya Dewan atau tidak, sehingga akhirnya bisa disepakati sebagai poin baru dalam undang-undang itu. Tapi upaya untuk itu beberapa ini masih debatable soalnya kan. Ada sebagian pihak yang ingin bahwa media sosial itu juga diatur sebagai upaya untuk agar tertib gitu ya. Tidak semuanya bisa disampaikan karena ada kondisi-kondisi tertentu itu yang bisa memecah belah dan sebagainya. Tapi ada sebagian kalangan kan juga menyuarakan bahwa ya nanti kebebasan berekspresinya di medsos jadi terbelenggu lah, bikin ini harus ini macam-macam. Nah itu proses itu biarlah itu kemudian digodok oleh para wakil rakyat yang ada di Senayan untuk nanti dibahas poin-poin mana saja yang kira-kira harus masuk dalam revisi undang-undang itu, sehingga aspek kepentingan publiknya tidak sampai terabaikan, tapi perlindungan kepada publiknya juga tetap ada. Di sana ada sejumlah, kalau untuk televisi ada sejumlah alat gitu ya, TV-TV banyak itu di dinding, yang itu nonton TV-TV yang disiarkan itu. Dan di situ ada 4 pemantau yang terus melototin siarannya. Betul, dan itu direkam. Jadi kalau ada aduan misalnya di jam ini ada pelanggar, kami cek lagi tuh rekamannya, analisis. Radio pun juga sama direkam. Tapi kami harus akui bahwa jumlah pemantau dan alat yang ada di KPID itu sangat terbatas kan. Kebayang ya, dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat, kami hanya punya 4 pemantau hari ini. Maka kami mengajak serta masyarakat pendengar Trijaya untuk bisa juga terlibat melakukan pemantauan. Karena sebenarnya kan prinsipnya begini, frekuensi yang hari ini dipakai baik oleh Trijaya, oleh radio-radio lain, oleh televisi-televisi lain itu kan sebenarnya televisi Anda, Bapak dan Ibu semuanya. Trijaya itu hanya meminjam. TV-TV itu juga hanya meminjam. Jadi Anda boleh komplain tuh kalau misalnya ada siaran radio ataupun TV yang tidak sesuai dengan norma-norma tertentu, kaidah-kaidah tertentu, silakan komplain. Komplainnya kemana? Ke KPID Jawa Barat. Bisa lewat telepon, bisa lewat SMS, bisa lewat media sosial, dan perintah undang-undang kami wajib untuk menindaklanjutinya. Keluar pelarangan beberapa lagu yang tidak bisa ditayangkan di radio, khususnya lagu-lagu barat sih sebetulnya. Sebetulnya bukan pure tidak bisa ditayangkan, tapi mengingat waktu jam 12 ke atas masih boleh katanya karena ada explicit content dan lain sebagainya. Nah kalau pengambil keputusan seperti itu sebetulnya datang dari mana? Datang dari pengaduan kah atau bagaimana? Karena rata-rata dari lagu yang dilarang ini adalah lagu barat, di mana kita ketika mendengarkan sebuah lagu barat begitu ada proses pencernaan dulu di kepala gitu untuk menerjemahkan, rasanya nggak akan langsung kepikiran eksplisit gitu. Itu gimana? Jadi betul dulu para pendahulu kami, kawan-kawan komisioner yang sebelumnya itu sempat
tapi bahasanya sebenarnya bukan pelarangan kan, tapi pembatasan jam siarannya. Itu tidak hanya lagu berbahasa Inggris sebenarnya, karena ada 2 kali surat edaran yang dikeluarkan. Yang pertama adalah untuk lagu-lagu berbahasa Indonesia yang mempunyai lirik apa ya, waktu itu bahasanya tidak untuk usia remaja ya. Jadi itu tetap bisa disiarkan, tapi di jam siaran dewasa. Jam siaran dewasa itu mulai pukul 22 ke atas gitu ya. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang waktu itu masuk list itu masih bisa disiarkan, tapi malam. Karena kalau siang khawatirnya didengar oleh anak-anak muda dan kemudian itu jadi apa, berdampak buruk gitu. Kita mungkin sebagai closing remark juga terkait dengan kesiapan dunia broadcast, dunia penyiaran di era digital dan juga masyarakat, silakan disampaikan. Pertama bagi para pengiklan, jadi untuk customer good ataupun dari pemerintahan, ayo kembali manfaatkan radio, karena radio itu punya kekuatan untuk menggerakkan publik yang sangat efektif. Bisa jadi orang itu tahu produknya dari televisi, bisa jadi tahu dari YouTube misalnya. Tapi keputusan untuk membeli, riset mengatakan salah satunya dipengaruhi oleh apa yang dia dengar. Gitu. Jadi radio dan televisi ini masih jadi salah satu pilihan paling tepat untuk beriklan. Kemudian yang kedua tadi, karena kita sudah akan, kalau digital berbasis internet, kita sudah ada di kondisi itu ya. Mau tidak mau, kawan-kawan di radio dan televisi ini harus mengikuti perkembangannya ya. Bukan larut, tapi mengikuti perkembangannya untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Dengan tetap dengan kekhasannya. Radio tetap menjadi radio, TV tetap menjadi radio, tetap menjadi televisi, tapi bersinergi atau berkonvergensi dengan media-media digital. Oke, baik. Kang Basir, terima kasih sudah ngobrol dengan kami. Mudah-mudahan pendengar juga mendapatkan insight-nya dari perbincangan kita. Yang pasti era digital itu sedang kita jelang sekarang ya. Jangan khawatir, mungkin untuk masyarakat sendiri akan ada banyak sekali pilihan tayangan. Untuk kita para pelaku industri juga tentunya ya selalulah ada hal-hal positif ya yang akan kita dapatkan selain tadi persaingan semakin ketat. Sudah itu dihadapi saja ya. Baik, kembali sekali terima kasih. Salam untuk teman-teman di KPD Jawa Barat.